Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya, walaupun ya seperti kita tahu saat ini kita masih tetap harus lebih banyak berdiam diri di rumah karena angka penularan COVID-19 ini cukup meningkat signifikan ya dalam minggu-minggu terakhir ini gitu ya. Oke, terlepas dari kondisi kita yang ada di luar sana, saya coba mau melanjutkan mengenai pertemuan kita untuk yang mata kuliah perilaku konsumen dan juga strategi pemasaran gitu ya. Ya, sekarang kita mau masuk kepada pertemuan ke-12, itu kita akan membicarakan mengenai strategi pasar gitu loh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi pasar gitu ya, market definition, kemudian juga ya mengenai tingkatan daripada pasar itu sendiri, kemudian juga faktor-faktor hambatan apa saja sih yang menjadi hambatan supaya pasar ini bisa kita optimalkan potensinya gitu ya, kemudian juga strategi pasar, jenis-jenis dari strategi pasar itu seperti apa, faktor-faktor yang mendorong perusahaan masuk ke pasar global, kemudian juga apa namanya beberapa trade agreement yang di negara-negara ASEAN, kemudian juga bagaimana langkah-langkah perusahaan supaya bisa going global gitu ya. Kemudian juga model bisnis going untuk supaya perusahaan bisa masuk ke pasar global atau gitu, sering juga disebut dengan istilah karirnya adalah going global. Kemudian juga strategi masuk ke pasar, strategi komitmen pasar itu sendiri, dan juga market dilution strategy gitu loh. Oke, oh ya, ada beberapa buku yang saya gunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Itu diantaranya adalah buku yang dikarang oleh Mas Yuswo, saya manggilnya Mas Yuswo, nama lengkap saya Pak Yuswo Hadi, itu dengan judul Global Chaser. Jadi seperti ini bukunya. Jadi ini pengarangnya itu adalah Mas Yuswo Hadi, gitu kan ya. Kemudian buku ini saya beli itu di tahun 2015 ya, 2 November 2015. Jadi saya selalu selalu menuliskan tanggal pembelian, tanggal, bulan, tahun di mana saya membeli buku-buku yang menjadi koleksi saya saat ini gitu loh. Oke. Kemudian juga buku yang lainnya itu adalah ya sudah saya tunjukkan atau minggu yang lalu tuh bukunya Pak Hermawan Kartajaya itu buku yang berjudul Hermawan Kartajaya on Marketing gitu ya. Ini juga saya pakai jadi untuk memperkaya wawasan kita untuk pertemuan kali ini. And, Oke, kita lanjut aja langsung kepada slide-nya. Oke, saya share screen dulu. Oke, di layar teman-teman ini sudah terlihat ya, kita bicara mengenai strategi pasar gitu ya. Strategi pasar ini kita mulai dari definisinya. Jadi kalau pengertian secara sempitnya itu, secara sempit itu ya berarti pasar itu merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Jadi ada penjual, ada pembeli, kemudian juga ada tempatnya gitu loh. Ada tempatnya, kemudian juga terjadi pada saat atau waktu dan ya di saat tertentu gitu loh. Nah, kalau secara luasnya, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual barang ataupun jasa, dan pembeli yang melakukan pembelian dengan uang untuk membeli barang ataupun jasa itu dengan harga tertentu. Jadi, kalau artinya luasnya, jadi ada penjual, ada pembeli. Nah, penjualnya mempunyai kemampuan untuk menjual barang atau jasanya itu. Kemudian ada pembeli yang melakukan pembelian dengan sejumlah uang tertentu gitu loh. Nah, kemudian dalam artian marketing itu sendiri, pasar itu merupakan orang-orang yang memiliki keinginan untuk memuaskan uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakan.
Gitu. Itu menurut William J. Stanton gitu loh, di tahun 1993. Nah, kalau untuk ukuran pasar itu sendiri itu bergantung pada jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan juga mempunyai keinginan spesifik. Jadi ada jumlah orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan, needs and wants gitu ya. Nah, juga mempunyai mempunyai daya beli, jadi sumber daya finansialnya, financial resources itu ada, dan juga akses kepada sumber daya yang bersangkutan. Kemudian juga bersedia untuk melakukan transaksi pembelian untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, gitu, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, berarti ini kan di sini ada apa namanya, ada ke sumber daya finansial, ada financial resources-nya, gitu kan ya, dan juga adanya willingness, kesediaan untuk melakukan transaksi pembelian agar apa, agar si calon pembeli ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya gitu loh. Oke, nah kalau kita lihat dari definisinya yang diberikan oleh Pak Hermawan Kertajaya, nah di sini dijelaskan bahwa pasar itu eh, lebih penting dibandingkan marketing itu sendiri. Jadi ini Pak Hermawan mencoba memberikan penjelasan yang yang gamblang gitu ya. Jadi dengan lingkungan bisnis yang turbulence, jadi yang volatile, yang bergejolak seperti saat ini. Jadi setiap bisnis itu harus menang dalam lingkungan yang terus berubah. Jadi dengan demikian, marketing juga harus dapat diinterpretasikan sebagai dealing with the market. Jadi marketing itu harus bisa deal dengan marketnya itu. Ya, jadi perusahaan itu perusahaan itu harus secara dinamis dan juga intensif berinteraksi dengan market gitu loh. Jadi ya Anda sebagai marketer ya kita harus dinamis, harus ya secara intensif ya bisa berinteraksi dengan market yang kita tuju gitu loh. Bukan hanya pada commercial market, tetapi juga pada kompetensi market dan juga capital market gitu loh. Jadi bukan hanya pada di pasar yang dituju pada commercial market, tapi juga pada kompetensi marketnya. Jadi pada kompetitornya dan juga pada capital marketnya. Jadi pada sumber dayanya itu dari sumber daya kapitalnya itu gitu loh. Nah, dan di sini jadi Pak Hermawan itu juga menjelaskan bahwa supaya kita bisa mengantisipasi supaya kita tadi bisa mengantisipasi pasar ini, atau supaya kita bisa apa namanya supaya kita bisa menyikapi kondisi ini. Jadi Pak Hermawan ketiga itu mengembangkan yang namanya model Sustainable Marketing Enterprise atau SME. Nah, SME model itu adalah merupakan model yang diredefinisi yang sifatnya komprehensif dan sederhana namun sangat solid gitu loh. Model ini meredefinisi konsep marketing yang sebelumnya hanya dikenal sebagai sebuah konsep yang sifatnya fungsional gitu loh. Marketing juga harus bisa menjadi sebuah konsep bisnis strategis yang bertujuan untuk bisa meraih kepuasan yang berkelanjutan bagi para stakeholder yang utama. Jadi main stakeholder-nya. Jadi di situ ada customer, ada people-nya, dan juga para shareholder. Jadi customer yang pelanggan kita, konsumen kita, people-nya itu ya orang-orang yang ada di company kita gitu ya. Dan juga para shareholder-nya gitu. Jadi shareholder-nya itu ya para pemegang saham. People juga tidak hanya sekedar orang-orang yang ada di lingkungan perusahaan, tapi juga ada orang-orang ada di lingkungan perusahaan di luar lingkungan perusahaan, misalnya seperti supplier, kemudian juga apa namanya masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan, kemudian juga misalnya government gitu kan, itu juga masuk kepada people di sini gitu loh. Nah, kemudian juga di sini marketing dipandang menurut 3 dimensi yang sifatnya strategis gitu loh. Jadi apa aja? Jadi ada outlook, ada arsitektur, dan juga scorecard.
Hal ini melibatkan 3 aktivitas strategis. Jadi pertama melakukan kajian terhadap landscape bisnis di masa yang akan datang, kemudian juga merancang serta melaksanakan arsitektur bisnisnya itu mulai dari segmentasi, targeting, positioning, kemudian juga diferensiasi produknya seperti apa, marketing mix, kemudian juga penjualannya, sellingnya, brand, service, dan juga proses gitu. Dan pada akhirnya menyeimbangkan value proposition perusahaan produk bagi para stakeholder utama. Jadi kalau kita lihat ini modelnya seperti ini gitu loh. Jadi marketing itu jadi ada outlook-nya, arsitektur dan juga scorecard-nya. Nah, jadi di mana kalau kita bicara pasar ya di sini berarti kan tadi ada sudah jelaskan, jadi ada segmentasi, ada targeting, juga ada positioning, kemudian juga differentiation-nya, jadi product differentiation-nya itu seperti apa, kemudian juga marketing mix-nya yang mulai dari produk, price, promotion, place-nya segitu kan, kemudian juga selling-nya, penjualan, kemudian brand-nya itu seperti apa, service dan juga prosesnya gitu. Oke. Oke, sekarang kita coba kembali lagi kepada slide utamanya. Bentar, ini saya kembali lagi ke slide. Here we go. Oke, tingkatan pasar. Nah, kalau kita bicara mengenai tingkatan pasar itu dibagi beberapa tingkatan. Jadi yang pertama itu adalah pasar yang sifatnya potential market. Jadi di sini sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat yang tertentu terhadap penawaran pasar tertentunya. Jadi ada potential marketnya. Kemudian juga yang kedua tuh ada available marketnya. Jadi sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan juga akses kepada penawaran pasar tertentu. Jadi di pasar yang available ini, konsumen juga mempunyai kemampuan atau daya beli terhadap produk yang ditawarkan, produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi selain dari pasaran tersedia, jadi konsumen juga mempunyai buying purchase gitu loh. Buying powernya gitu loh. Gitu. Jadi selain dari ada minatnya, kemudian juga ya ada konsumen yang memiliki penghasilan dan juga akses kepada produk ataupun jasa yang ditawarkan, dan juga konsumen itu mempunyai kemampuan untuk membelinya. Jadi buying powernya ada gitu loh. Oke, lalu yang ketiga, pasar yang tersedia itu yang memenuhi syarat, jadi qualified available market gitu. Jadi sekumpulan konsumen yang memiliki minat, kemudian juga penghasilan, akses, dan kualifikasi untuk penawaran yang tertentu ini. Kemudian yang keempat, serve market ataupun target market gitu loh. Jadi bagian dari qualified available market yang ingin dimasuki oleh perusahaan, yang dituju oleh perusahaan, ya misalnya produsen makanan gitu ya, mencoba untuk memasarkan produknya di daerah tertentu gitu kan. Lalu yang kelima ini adalah pasar penetrasi atau penetrated market. Jadi sekumpulan konsumen yang benar-benar itu sudah membeli produk gitu loh. Jadi pasar itu sudah dipenetrasi, sudah dimasuki oleh perusahaan gitu. Nah, jadi pemahaman mengenai tingkatan-tingkatan pasar ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi untuk membuat misalnya marketing plan, untuk membuat business plan gitu ya. Nah, apabila perusahaan itu tidak puas, tidak satisfied dengan penjualan yang saat ini, ya makanya sini ya perusahaan dapat mencoba menarik percentage pembeli dari pasar yang dilayani, dari pasar yang dilayani yang lebih besar. Jadi mencoba mencari pasar market yang lebih besarnya gitu loh. Perusahaan juga dapat memperluas pasar yang tersedia dengan membuka distribusi di wilayah lain. Jadi ada beberapa cara, mungkin membuka distribusi di wilayah lain, atau mungkin juga dengan melakukan penurunan harga, atau mungkin ada beberapa cara yang lain, misalnya kita melakukan promosi, gitu kan ya. Nah, selain dari itu juga perusahaan juga dapat memperluas pasar potensial dengan mengiklankan produk pada konsumen yang semula tidak menaruh minat sama sekali, gitu kan. Atau mungkin pasar ini marketnya walaupun market yang dituju, tetapi
mungkin belum ada komunikasi yang tepat kepada calon konsumennya ini gitu loh. Maka dibuatlah misalnya iklan-iklan yang sesuai dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh konsumen gitu loh. Oke, kita coba masuk kepada faktor-faktor hambatan di mana kita mencoba mengoptimalkan potensi pasar, tapi sini ada hambatannya gitu loh. Yang pertama adalah dari segi awareness. Jadi walaupun konsumen itu tahu mengenai keberadaan produk tertentu, tapi mereka tuh belum tentu dapat memahami nilai potensial produk yang bersangkutan. Jadi apabila belum dimengerti manfaat-manfaat spesifiknya seperti apa gitu loh. Ada banyak juga misalkan walaupun misalnya konsumen tuh aware gitu, misalnya tingkat awareness tinggi, tapi konsumen itu nggak tahu buat apa sih buat apa sih saya mengkonsumsi ini. Misalnya contohnya beberapa produk pasti teman-teman pasti tahu ya, yang misalnya UC1000 itu pasti kenal lah dengan brand UC1000 gitu kan. Kemudian juga misalnya pasti teman-teman juga kenal dengan brand Kuku Bima gitu loh. Nah, itu kan awareness tinggi, tetapi apakah konsumen tahu? Apakah konsumen bisa memahami apa namanya nilai value yang ditawarkan oleh konsumen kepada ditawarkan oleh produsen kepada konsumen gitu loh. Ya terkait misalnya beberapa brand yang tadi, misalnya Kuku Bima gitu kan. Apakah Kuku Bima ini dipersepsi eh, memiliki nilai yang positif di mata konsumen gitu kan. Ya, ini sebagai contoh aja. Atau mungkin juga beberapa brand yang lain, misalnya UC1000 gitu kan. Nah, itu kira-kira apakah konsumen punya awareness yang cukup gitu loh, tahu apa sih value yang ditawarkan oleh produk-produk ini gitu. Lalu yang kedua, availability. Jadi ini atau mungkin orang juga kita orang marketing itu sering menyingkatkan menjadi AV gitu lah. Jadi huruf A dan huruf V besar gitu loh. Jadi itu sebenarnya maksudnya availability gitu loh. Jadi ini permintaan pasar itu dapat terimbas secara negatif apabila pasokannya itu atau ketersediaan produknya itu mengalami hambatan. Layanan pendukungan tidak memadai dan juga jejaring distribusi itu tidak efektif. Contohnya apa? Saya katakan misalnya ada mungkin beberapa tahun yang lalu ini saya sempat mengalami apa namanya adanya kekurangan atau kekosongan produk aqua gitu, produk aqua galon pada saat pasca lebaran, pasca libur lebaran gitu loh. Jadi jauh sebelum pandemi ya. Jadi ini saya pernah beberapa tahun itu mengalami ini pasti kalau setelah lebaran ini kalau saya mencari aqua galon itu pasti susah gitu loh. Apa karena ya distribusinya itu terhambat gitu kan ya karena dan juga kan pada saat lebaran itu kan ya masyarakat pada saat itu kan memang masih masih merayakan merayakan halal bihalal, merayakan Idul Fitri di hari pertama, hari kedua pasti kan membutuhkan konsumsi air minum dalam jumlah yang cukup besar gitu. Dan itu sayangnya tuh pasca Lebaran eh, terjadi kekosongan produk aqua pada saat itu. Gitu. Dan ini kan jadi imbasnya tuh negatif, jadi berimbas yang memberikan dampak yang tidak baik kepada brand aqua gitu kan ya. Oke, lanjutnya kita untuk ability to use. Jadi ekspansi pasar ini dipengaruhi pula oleh kemampuan konsumen potensial dalam menggunakan produk, ya kan? Kira-kira di target pasar yang kita tuju ini seberapa besar sih kemampuan konsumen untuk dapat menggunakan produk kita gitu loh. Jadi usage itu bagaimana sih gitu loh? Apakah maaf, apakah konsumen ini bisa menggunakan produk kita gitu loh? Makanya sering dilakukan misalnya survei perilaku konsumen, survei penggunaan produk, misalnya kalau misalnya untuk kemasan, misalnya untuk produk, misalnya di beberapa jenis produk tertentu, jadi antara bagaimana konsumen menggunakan kemasan Tetra Pak, kemasan pouch, dan juga kemasan botol gitu loh. Ini kan pasti ada perbedaannya gitu loh. Kira-kira konsumen itu lebih mudah menggunakan yang mana gitu loh. Walaupun misalkan kalau kemasan pouch itu lebih ekonomis gitu ya, mungkin itu lebih ekonomis ya,
ya dengan apa jumlah jumlah miligram atau jumlah liter yang sama, harga antara antara pouch dengan botol itu ya ya harga pouch itu kan jauh lebih murah. Tetapi bagaimana apabila misalnya konsumen sudah membuka produk, sudah mulai menggunakan, misalnya membuka dengan menggunting, and then nextnya bagaimana konsumen apa namanya menyimpannya, atau mungkin bagaimana konsumen menutupnya kembali gitu. Apalagi kalau sudah digunting pasti kan ya, berarti kan mungkin konsumen akan mungkin melipat ujungnya, atau mungkin bahkan mungkin ujungnya itu mungkin dikasih selotip supaya nanti mungkin tidak kemasukan hawa dari luar, atau tidak kemasukan debu, atau mungkin bahkan tidak kemasukan binatang, atau mungkin juga tidak terkontaminasi dari udara-udara dari luar gitu kan ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pihak produsen gitu loh. Ya kan? Bagaimana misalkan kalau konsumen itu misalnya menggunakan produk dalam kemasan Tetra Pak, kira-kira bagaimana sih gitu loh. Dan juga misalkan seperti misalnya kayak kayak misalnya galon gitu kan ya. Kalau mungkin teman-teman pernah melihat kan ada produk pesaingnya Aqua tuh ya, mineral itu kan ya ada ujungnya itu kan ada kait pengait ya, supaya kita bisa membawanya dengan mudah gitu kan. Karena apa? Karena dari Lemina sendiri dia melihat bagaimana perilaku konsumen, bagaimana konsumen itu bisa membawa produknya dalam membawa produk produk galon itu ya dengan full, misalnya yang diisi masih dalam kondisi full, misalnya kondisi masih terisi penuh oleh air mineralnya gitu loh. Ya beda hal kalau misalnya kalau galonnya kosong sih kan gampang membawa membawa berdua atau 3 galon itu kan juga gampang. Tapi bayangkan kalau misalkan kalau si konsumen itu membawa galonnya itu dalam kondisi penuh gitu kan. Apalagi misalnya kondisi kemasan 19 liter ya gitu kan. Nah, itu makanya situ kan dilihat bagaimana usage-nya atau penggunaan produknya oleh si konsumen. Oke, lalu yang next itu benefits. Benefit itu ada apabila manfaat real dari produk ini sudah tidak menarik bagi konsumen potensial. Jadi ya susah bagi perusahaan untuk bisa mewujudkan potensi maksimum yang tersedia. Gitu. Jadi gini, misalkan konsumen sudah nggak ngeliat lagi ini apa manfaat real produknya itu sudah nggak menarik bagi konsumen. Walaupun misalnya misalnya awareness tinggi, tapi kalau misalnya konsumen tidak melihat adanya benefit, ya ya susah gitu loh, ya kita susah untuk bisa memaksimumkan pasar gitu. Nah, lalu kemudian juga affordability, walaupun misalnya produknya sudah bisa dipahami, yang menarik, apalagi awareness tinggi, tapi kalau harganya itu yang mahal, yang susah buat pemasar untuk bisa menembus konsumen yang potensial gitu loh, gitu kan. Apalagi misalnya di konsumen yang di target konsumen itu produk itu sudah dipersepsi mahal gitu kan ya, ya ya susah kalau bagi perusahaan atau bagi produsen itu supaya bisa memanfaatkan pasar secara potensi, secara maksimum gitu gitu. Oke, next, strategi pasar. Nah, strategi pasar ini ya itu berkaitan dengan perspektif pasar yang dilayani. Perspektif ini ya dapat ditentukan dengan beragam cara. Jadi perusahaan jadi dapat memutuskan untuk melayani pasar keseluruhan ataupun hanya terkonsentrasi pada segmen-segmen pasar tertentu gitu loh. Oke, kita coba lihat detailnya. Jadi ada strategi cakupan pasar, ada strategi geografis, strategi komitmen pasar, juga ada market dilution strategy gitu. Sekarang coba kita lihat satu persatu gitu. Strategi cakupan pasar. Jadi untuk menentukan strategi pemasaran, perusahaan juga harus melihat lingkup dan juga cakupan dari pasar yang dapat dilayani gitu. Makanya kan dilakukan ada segmentasi, ada yang segmentasi targeting dan juga positioning. Kenapa?
perusahaan harus bisa melihat ruang lingkupnya itu mau di mana gitu loh, gue mau main di pasar yang mana gitu loh, gitu kan. Strategi cakupan pasar itu dibagi menjadi tiga jenis strategi. Jadi ada strategi pasar tunggal, strategi multi pasar, multi market, atau juga strategi pasar secara keseluruhan, overall market gitu loh. Nah, strategi pasar ini, strategi pasar tunggal ini itu biasanya dijalankan oleh bisnis yang memang baru, atau maksudnya yang benar perusahaan baru, atau mungkin yang usahanya baru baru dimulai, atau maksudnya masih usaha masih skala kecil gitu loh. Jadi setiap perusahaan yang masuk ke dalam pasar tunggal ini karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya finansialnya ataupun juga sumber daya manusianya gitu loh. Jadi sebelum mereka bisa mencapai posisi yang kuat, ya mereka memiliki keterbatasan, makanya mereka memilih pasar tunggal di sini. Tujuan strategi pasar tunggal ini adalah mencari segmen pasar atau niche market yang unik, yang masih diabaikan atau kurang dilayani. Nah, perusahaan ini akan berusaha mencakup kebutuhan yang ada di pasar tersebut. Gitu. Nih, kalau mungkin saya melihat di sini misalnya seperti apa, apa namanya, kayak misalnya di daerah, kalau mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Bogor atau mungkin di daerah Bogor dan sekitarnya termasuk di Cibinong, mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang namanya kopi liong gitu ya. Kopi liong, liong atau liong gitu loh. Yang kemasannya tuh warnanya tuh warna warna coklat dan biru gitu ya. Itu kopi itu kan kopi 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 saset, kopi kopi kemasan itu eh, termasuk memiliki apa, mempunyai mempunyai apa, pasar yang cukup yang cukup yang berbeda lah dibanding. Jadi dia mencoba melayani, memang kopi ini kopi lama, jadi dia melayani segmen pasarnya untuk apa, masyarakat yang ada di sekitar, yang di Bogor dan sekitar, termasuk juga tuh di apa di Cibinong, dia juga di sekitar. Tapi kopi ini sayangnya tidak masuk ke wilayah Jakarta gitu kan. Jadi hanya dimasuk di daerah apa, di daerah Bogor dan sekitarnya gitu. Gitu. Oke, nah tuh jadi seperti itu gitu loh. Lalu kemudian juga perusahaan ini berusaha untuk mencapai apa, mendapatkan profit dengan apa, dengan cost itu rendah gitu loh. Ya, seperti kalau tadi misalnya seperti di kopi Liang itu kan dia tidak perlu, ya wow, correct me if I'm wrong, saya pada saat itu saya melihat juga, saya coba diskusi sama teman-teman, ya dia ya melayani wilayah-wilayah Bogor dan sekitarnya, dan saya nggak ngeliat adanya apa, misalnya adanya iklan gitu, iklan untuk apa, untuk kopi Liong gitu, walaupun juga sebenarnya kan ini produk-produk udah lama gitu kan ya. Nah, syarat untuk keberhasilan strategi ini adalah yang pertama, dia punya komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, walaupun dalam keadaan apapun gitu loh. Lalu yang kedua, menghindari persaingan dari perusahaan yang besar dan mapan gitu kan. Ya bayangkan kalau misalkan kopi yang tadi saya sebutkan itu dia harus head to head dengan perusahaan-perusahaan besar, misalnya kayak kopi kapal api gitu kan. Ya, jadi itu kan ya antara, ya istilahnya itu kan persaingan yang tidak imbang gitu loh, antara misalnya antara seperti hal soal orang asing bilang, antara pertarungan antara David dan Goliat gitu loh. Nah, jadi ya perusahaan-perusahaan ini pasti akan menghindari persaingan, berusaha untuk supaya dia tidak menarik perhatian dari si raksasanya ini gitu loh. Makanya banyak beberapa strategi-strategi untuk masuk ke pasar itu pasti mereka melakukan strategi yang sifatnya gerilya. Jadi mereka masuk di kota-kota kecil dulu, masuk. Nah, sebelum dia masuk ke, jadi bergerilya di kota-kota kecil di sekitaran, misalnya sekitaran kota-kota besar, gitu. Misalnya masuk di area Bodetabek gitu ya. Kemudian ya mengincar wilayah pinggiran Jakarta, baru setelah itu baru masuk ke Jakartanya gitu loh. Lalu yang kedua, strategi multi pasar. Perusahaan itu akan beroperasi tidak hanya dalam satu pasar saja, tetapi memiliki beberapa pasar, memiliki beberapa segmen. Sorry. Tujuan dari strategi multi pasar ini adalah untuk mendiversifikasikan atau mengurangi resiko.
Jadi tidak hanya bergantung pada segmen satu segmen aja. Jadi dia punya beberapa segmen yang dituju gitu loh. Ya kan mungkin baik dari segmen itu sifatnya yang geografis atau demografis, tapi dia tidak hanya bermain di satu segmen aja, tidak hanya bermain di satu pasar saja gitu loh. Gitu. Nah, perusahaan akan menjual produk yang berbeda-beda dalam segmen yang berbeda. Jadi untuk melayani segmen antara segmen yang satu dengan segmen yang lain itu prinsipnya itu menggunakan produk yang berbeda gitu loh. Ya misalkan kalau dibayangkan misalkan kalau kalian pernah dengar yang namanya Pak brand Lexus gitu kan. Ya kan brand Lexus itu sebenarnya produk dari Toyota, tetapi antara Lexus dengan Toyota itu mereka melayani segmen yang berbeda. Toyota itu lebih melayani kepada segmen yang lebih luas gitu ya, segmen menengah dan juga menengah ke atas juga. Tapi kalau Lexus itu lebih kepada melayani kepada segmen yang benar-benar yang segmen di atas banget gitu. Kalau misalnya kita bilang tuh krem de la krem gitu loh, segmen yang benar-benar yang ada di atas gitu, yang niche market yang kecil banget, tapi kemampuan daya beli itu sangat besar gitu loh. Mungkin juga misalnya antara Nissan dengan Infiniti gitu loh. Antara Nissan itu dia brandnya itu ya untuk melayani sama-sama tadi seperti kita melayani pasar yang lebih luas gitu ya, pada target marketnya kepada ya mereka yang middle class dan upper middle class gitu kan ya. Tapi kalau Infinity ini ya dia melayani segmen yang sangat berbeda ya, segmen yang sangat di atasnya ini tadi ya, gitu kan. Yang krem de la krem tadi gitu ya. Memang jumlahnya kecil tapi kemampuan daya beli itu sangat besar gitu loh. Oke. Nah, kalau syarat keberhasilan strategi ini yang pertama adalah memilih dan mempertimbangkan dengan teliti. Ya, dengan teliti, dipertimbangkan kembali, juga hati-hati segmen pasar mana yang mau dilayani oleh company gitu loh. Lalu yang kedua, menghindari konfrontasi dengan perusahaan yang melayani setiap segmen pasar yang berbeda. Jadi ya misalnya kan gini, kalau kayak ya seperti misalnya ada brand, katakanlah misalnya seperti kayak ada Aqua, kemudian juga ada Fit gitu loh. Kenapa ada Fit? Kenapa 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 misalnya Danone Aqua ini meluncurkan merek brand yang berbeda gitu loh. Ya pasti ini karena mencoba melayani segmen yang berbeda. Jadi kalau Aqua itu memang yang sudah ya segmen konsumen yang sudah settle, misalnya yang sudah konsumen konsumen yang reguler sudah lama, konsumen yang sudah lama pakai Aqua. Tapi mungkin kalau salah bagi mereka yang masih mencoba memilih beberapa produk beberapa brand-brand air minum dalam kemasan, ya aku meluncurkan Fit gitu di rumah. Pasti emang harganya akan berbeda karena melayani segmen yang berbeda pula gitu. Oke, kemudian kita bicara mengenai strategi pasar secara keseluruhan. Strategi yang dilakukan ini dengan cara melayani setiap spektrum pasar dengan menjual produk-produk yang terdiferensiasi kepada segmen yang berbeda. Jadi tujuan dari strategi ini adalah untuk memenangkan persaingan dari produk-produk yang sudah ada di pasar. Jadi strategi ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang punya skala yang besar gitu loh. Ya, jadi yang gampangnya misalkan kalau kalian lihat brand otomotif misalnya seperti eh, Toyota itu dia ada yang namanya Toyota Alphard, Toyota Innova, kemudian juga Toyota Vios, Toyota Ayla, ya ada lagi Toyota Avanza, semua itu karena melayani segmen-segmen yang berbeda-beda gitu loh. Nah, syarat daripada keberhasilan strategi di strategis ini, yang pertama perusahaan melakukan kombinasi yang berbeda-beda terhadap produk, promosi, harga, dan strategi distribusi, ya kan? Jadi ya beberapa brand ini walaupun sama-sama Toyota tapi ini melayani segmen yang berbeda. Promosi juga pasti akan berbeda gitu loh. Ya pasti harga antara Toyota Avanza dengan Toyota Alphard pasti akan berbeda gitu loh.
Ya kan walaupun sama-sama berada di showroom Toyota, tetapi promosinya kan berbeda gitu kan. Promosi, cara bicaranya, cara berkomunikasi akan berbeda antara kepada mereka yang calon pembeli Alphard dengan calon pembeli Toyota Avanza gitu loh. Kemudian juga ya dari pihak manajemen juga harus memiliki komitmen yang kuat supaya perusahaan ini bisa melayani segmen yang berbeda-beda ini gitu loh. Dan yang pasti ya perusahaan harus memiliki financial backup yang kuat gitu, memiliki strong financial yang kuat gitu kan ya. Oke, kita bicara sekarang strategi geografis pasar. Nah, strategi geografis pasar ini dibagi menjadi beberapa macam strategi gitu ya. Jadi diurutkan dari pasar yang wilayahnya kecil sampai kepada pasar yang wilayahnya lebih luas, yang pasar yang lebih besar gitu loh. Jadi ini seperti apa, strategi geografis pasar ini dibagi menjadi ada pasar lokal, ya pasar regional, misal lokal itu misalnya hanya dari Bogor Bogor dan sekitarnya, kemudian juga regional mungkin ya di Pulau Jawa gitu kan, kemudian juga strategi pasar nasional berarti ya wilayah ya semua semua pulau di wilayah negara kita gitu, dari Jawa, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya kan, semua lagi Sulawesi, kemudian juga Papua, itu semuanya adalah pada pasar nasional. Kemudian juga kalau strategi pasar internasional ya, ya kita bisa melihat misalnya di pasar ASEAN gitu ya, wilayah di wilayah ASEAN, di wilayah Asia Tenggara yang pada negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, atau mungkin juga kepada negara-negara Pasifik, atau mungkin juga kepada negara-negara di Asia Timur, atau di Asia Selatan, negara-negara di Eropa, pun juga sampai kepada negara-negara di Eropa, di Amerika, di benua Amerika gitu. Jadi ada Kanada, ada Amerika Serikat, ataupun juga negara-negara di wilayah Amerika Selatan gitu kan. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi kalau kita lihat, strategi pasar lokal. Jadi strategi ini digunakan dengan cara melakukan konsentrasi usaha di satu wilayah tempat tertentu yang memang masih terbatas, dan juga lokasinya ini dekat dengan perusahaan. Jadi ya dekat aja gitu loh. Jadi ya gampang aturnya gitu kan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mempertahankan kendali atas usaha ataupun bisnis yang dijalankan gitu loh. Ya kan mungkin karena usahanya sifatnya masih tradisional gitu ya, belum pakai distributor, apalagi pakai distributor nasional tuh belum sampai ke sana, tapi dia mencoba mempertahankan kendalinya di wilayah yang dia sudah kuasai ini gitu loh. Nah, jadi strategi ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengecer ataupun juga misalnya organisasi jasa gitu kan. Nah, kemudian syarat keberhasilan dari strategi ini pertama ya pastinya mempunyai reputasi yang baik di wilayah geografis tertentu ini gitu loh. Ya kan, supaya apa? Supaya konsumen percaya dengan kualitas produk yang dijual. Dan juga konsumen jadi loyal gitu. Misalnya kan kayak kita lihat misalnya kayak air minum dalam kemasan misalnya merek Ron 88. Mungkin kalau teman-teman mungkin nggak ada yang nggak kenal atau mungkin baru pertama kali dengar ya pada saat saya mengucapkan Ron 88 gitu. Jadi sebenarnya air minum dalam kemasan yang punya pasaran cukup kuat di wilayah Jawa Barat gitu loh. Ya kan? Atau mungkin jika misalnya supermarket misalnya Yomart, yang Yomart itu memang dia menguasai wilayah Jawa Barat dan sekitarnya gitu loh. Tapi emang Yomart ini tidak masuk ke Jakarta gitu. Jakarta Jabodetabek lah gitu kan, dia nggak masuk di sini, nggak masuk di wilayah kita gitu. Ya kan? Yomart itu merupakan seperti kayak minimarket gitu ya, minimarket itu mungkin lebih dari level lebih dari minimarket, itu lebih kepada supermarket gitu loh, yang memang dia menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya mulai dari ya consumer goods gitu ya, kemudian juga sayur-sayuran, buah-buahan, kebutuhan misalnya sabun cuci piring, sabun mandi, semua itu ada gitu loh. Gitu. Jadi dia hanya bermain di wilayah
Jawa Barat gitu. Lalu yang kedua, perusahaan tuh harus dapat mempertahankan persyaratan pasar sehingga menjadi kuat untuk wilayah geografis tertentu gitu loh. Ya jadi ya supaya dia sebenarnya berarti kita berkata Iomart, bagaimana supaya Iomart itu tetap bisa mempertahankan apa eksistensinya, bahkan dia bisa mengembangkan apa memperkuat menambah lagi cabangnya, membuka toko-toko baru misalnya di wilayah Jawa Barat, ya dia harus harus bisa mempertahankannya gitu loh. Jadi supaya nanti pasar mungkin tidak terganggu oleh misalnya apa oleh pesaing-pesaing lainnya gitu kan. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, strategi pasar regional. Jadi ini strategi ini diterapkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam 2 atau 3 provinsi atau mungkin dalam wilayah suatu negara. Ya mungkin misalnya ya hanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, atau mungkin ya hanya di beberapa provinsi saja, atau mungkin ya hanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah saja, atau mungkin di Jawa Barat dan DKI saja gitu loh, yang jadi menguasainya gitu loh. Ya, dia melakukan hal ini seperti apa? Karena dia mencoba untuk mendiversifikasikan risiko kegagalan gitu kan ya. Supaya apa? Supaya profitability itu tetap terjaga gitu loh. Misalnya terjadi misalnya ini amit-amit ya, misalnya terjadi misalnya apa bencana alam di wilayah tertentu, ya dia masih bisa mengandalkan pemasukannya dari wilayah lainnya gitu loh, yang tidak terdampak bencana gitu kan ya. Hal yang kedua, mempertahankan pengendalian yang tersentralisasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan, growth gitu loh. Ya pasti ya meningkatkan profitabilitas gitu kan ya. Pangsa pasar yang lebih luas dan mampu untuk mengatasi persaingan. Ya misalnya kan ya kalau tadinya dia sudah menguasai wilayah misalnya Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, ya mungkin akan lebih mudah lagi supaya dia bisa masuk ke misalnya wilayah Jakarta gitu kan. Gitu. Jadi supaya kenapa? Karena dia mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan pasar, meningkatkan ya pastinya meningkatkan profitnya gitu loh. Gitu. Oke. Okay. Next. Syarat keberhasilan daripada strategi ini adalah pertama adanya komitmen keseriusan manajemen untuk melakukan ekspansi. Jadi ya harus ada kemauan dan keberanian gitu kan, keberanian untuk melakukan ekspansi pasar gitu. Tadi mungkin hanya di wilayah Jawa Barat, di Jawa Tengah, dia mencoba untuk masuk misalnya ke kota besar, misalnya ke ibu kota, misalnya Jakarta. Dan juga pastinya tersedia sumber daya yang memadai, baik dari sumber daya manusianya maupun juga dari sumber daya finansialnya gitu loh. Misalnya kalaupun dia punya financial backup yang kuat, tetapi unfortunately misalnya sumber daya manusianya itu kedodoran, ya nggak akan bisa dia bertahan lama di pasar yang baru gitu loh. Dan juga mempunyai kemampuan logistik untuk dapat melayani daerah-daerah regional. Jadi dia harus memiliki kemampuan distribusi yang kuat gitu. Dia harus punya harus punya infrastruktur logistik yang kuat di situ gitu loh. Bagi kalau misalnya ada bicara mengenai barang-barang retail gitu yang pergerakannya cepat gitu kan, itu ya dia harus bisa melayani ini gitu loh. Melayani kebutuhan konsumen yang mungkin ada di wilayah yang baru yang dibuka ini gitu kan. Oke, lalu yang ketiga berikutnya adalah strategi pasar nasional. Jadi strategi ini yang ditandai dengan beroperasinya perusahaan secara nasional dengan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga memperluas jangkauan layanan. Gitu. Ya hasil yang ingin dicapai pasti ya meningkatnya pertumbuhan, lagi-lagi kepada growth. Ya, kalau growth itu pasti ada bicara mengenai profit gitu, keuntungan, gitu kan? Ya nggak, oh ya masalah kalau pangsa pasarnya meningkat, tapi kalau profitnya nggak meningkat ya berarti ya something is wrong gitu. Jadi syarat dari keberhasilan strategi ini pasti tetap tadi balik lagi kepada adanya komitmen, gitu kan, dan juga ada sumber daya modal yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, apalagi kalau sudah cakupan wilayah sudah pada yang sifatnya
nasional sini gitu kan. Jadi dia harus bisa melayani semua kebutuhan operasional perusahaan, ya kan. Pasti juga memiliki kemauan untuk mengambil risiko. Kenapa? Karena kalau bicara mengenai risiko ini banyak risiko kegagalan yang cukup besar karena wilayah yang dilayani, cakupan wilayah itu adalah pada national market. Dan ingat bahwa misalnya balik lagi kalau tadi kepada apa masalah logistik, apalagi kalau misalnya melayani wilayah pasar nasional, berarti misalnya katakanlah di kota-kota besar di Indonesia aja gitu, misalnya di Jakarta itu kan gampang. Mungkin misalnya kantor pusat di Jakarta, kalau dia melayani ke Bandung kan gampang. Misalnya dia ada dari Bandung, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, mungkin juga kalau di Pulau Jawanya apa itu Pulau Sumatera ada Medan, kemudian apa Jambi, kemudian apa lagi Palembang, Bandar Lampung. Jadi kan dia harus punya apa channel apa infrastruktur logistik yang kuat gitu supaya dia bisa melayani kebutuhan di masing-masing kota tadi disebutkan di Pulau Sumatera. Mungkin kalau loncat ke Kalimantan misalnya di Banjarmasin gitu kan ya, kemudian lagi di mana di Palangkaraya gitu kan, di kota-kota yang lainnya, kemudian juga di Sulawesi, di Pulau Sulawesi ya ada misalnya apa ada Palu, ada Manado gitu kan ya, ada Kendari, ada Makassar, sampai kepada misalnya wilayah Papua dan juga Ambon gitu kan. Dan berarti yang harus dipikirkan adalah mengenai logistiknya, apa mengenai infrastruktur logistiknya gitu. Bagaimana saya bisa melayani wilayah Sulawesi dan juga wilayah Sulawesi, Ambon dan juga Papua gitu loh. Saya harus ngambilnya dari mana nih, misalnya apakah ada di Surabaya dia untuk melayani kebutuhan yang ada di wilayah timur Indonesia gitu kan ya. Yang seperti itu gitu loh. Ya, kalau udah bicara mengenai itu berarti kan ya risiko kegagalan juga cukup besar gitu kan ya. Oke, nah kalau kita sekarang bicara mengenai kalau tadi cakupan sudah sampai kepada wilayah nasional, sekarang kita bicara mengenai strategi pasar internasional. Jadi strategi cakupan wilayah itu meliputi antar negara gitu loh. Antar negara dalam artian apa? Dalam artian ya sudah di luar wilayah Indonesia gitu kan. Jadi strategi ini membutuhkan manajemen yang sangat kuat agar dapat menghadapi perusahaan-perusahaan lokal lokal di negara yang dituju yang memproduksi produk atau jasa yang kurang lebih sama gitu loh. Nah, strategi ini berkembang karena juga blok-blok perdagangan. Soal contoh pas seperti kalau MEA itu masyarakat ekonomi Eropa. NAFTA itu adalah perdagangan bebas. Jadi apa perdagangan bebas ASEAN, Asian Free Trade Agreement. Nah, kemudian kalau apa kalau NAFTA itu kalau nggak salah ada North American Free Trade Agreement dan juga banyak yang lain. Misalnya di wilayah misalnya di wilayah Pasifik gitu kan ya. Nah, syarat dari keberhasilan strategi ini adalah apa? Ada pastinya kemauan, keseriusan dari manajemen puncak gitu loh. Ya, pastinya butuh sumber daya modal yang sangat besar gitu loh. Apalagi misalkan kalau misalkan kita nggak hanya sekedar buka cabang, tapi juga mungkin kita buka pabrik di luar Indonesia, gitu kan? Seperti misalnya kayak Indomie dia punya pabrik yang ada di luar Indonesia, kalau nggak salah di Afrika, gitu kan ya. Dan juga pasti kita harus punya pemahaman yang sangat baik mengenai pasar internasional gitu. Karena apa? Karena yang kita lain itu adalah masyarakat yang totally different, ya pastinya berbeda dengan masyarakat yang ada di lokal di negara kita. Gitu. Bagaimana saya bisa melayani konsumen yang ada di Afrika, maaf, bagaimana saya bisa melayani konsumen yang ada di Amerika, itu pasti akan berbeda gitu. Apalagi misalnya dari perilakunya gitu kan, apalagi dengan kondisi iklim misalnya di Amerika itu yang ya apa masyarakatnya itu mengalami 4 musim gitu kan, itu kan berbeda dengan masyarakat di negara kita yang hanya yang mengenal musim hujan dan musim kemarau. Tapi bagaimana dengan yang ada di Amerika? Mereka yang mengalami misalnya musim salju, musim semi, musim kering, ya kan, kemudian juga musim hujan gitu loh. Oke, saya mau coba jelaskan sedikit bagaimana perusahaan itu bisa masuk ke ruang lingkup
pasar internasional atau sering juga disebut dengan going global gitu loh. Oke, ini sebentar saya coba share screen. Oh ya, kayak teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang mau coba ditanyakan lebih lanjut mengenai penjelasan saya ini bisa di WhatsApp di grup ataupun mau di Japri ke saya juga monggo silahkan gitu ya. Oke, saya share screen sebentar. Here we go. Sebentar. Oke, kita lihat apa sih yang mendorong sebuah company itu masuk ke global market atau going global gitu kerennya. Yang pertama adalah mengenai kemajuan teknologi. Jadi kalau cerita awal globalisasi 1.0 itu tercipta di mana perusahaan dari Inggris itu East India Company dan juga VOC gitu yang kalau mungkin kalian pernah belajar sejarah dulu VOC di Belanda itu yang memang mereka tuh yang perusahaan-perusahaan dagang itu yang memang dominasi dunia di era-era awal abad ke-15 gitu loh. Jadi kan di Eropa itu kan terjadi persaingan. Jadi apalagi kalau di Inggris itu kan negara kerajaan, Belanda juga sebagai negara kerajaan kan mereka saling 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 mencoba mencari pengaruh gitu loh, menancapkan kukunya itu di luar dari wilayah Eropa gitu loh. Nah itu jadi awal cerita seperti itu. Jadi ya apalagi dengan ditemukannya teknologi mesin uap gitu kan, jadi ya itu mendorong mereka untuk coba untuk mencari pasar di luar dari negara mereka, bahkan di luar Eropa gitu loh. Nah juga kayak Coca-Cola merupakan merek yang sukses di dunia ya berkat teknologi yang menjadi pendukungnya di tahun 2012 itu yang kalau kalian tahu dia 70% dari sumber pendapatan keuangan perusahaan Coca-Cola di luar itu berasal dari pasar di luar Amerika gitu loh. Jadi Coca-Cola itu beroperasi di 200 negara dan memiliki 84.000 supplier di seluruh wilayah dari seluruh dunia ya berkat dengan bantuan teknologi canggih. Nah, ya bayangkan perusahaan besar seperti Coca-Cola itu dengan kejadian seperti kemarin tuh yang Eropa eh, Cristiano Ronaldo itu dia memindahkan botol Coca-Cola pada saat press conference itu kan memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terutama apalagi kalau melihat misalnya sahamnya itu turun gitu kan. Nah, oke, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja dan juga penghimpunan talenta global, labor cost dan juga global talent. Nah, perusahaan-perusahaan global ini ya berupaya untuk mencari talenta kelas dunia yang upah buruhnya itu jauh lebih murah dibandingkan upah di buruh di negara-negara maju. Tujuannya apa? Pasti tujuan adalah untuk menekan biaya, gitu kan ya. Ya bayangkan misalkan kalau gaji operator di Amerika dengan gaji operator yang ada di India itu pasti akan jauh lebih murah gaji operator yang ada di India, gitu kan. Makanya banyak pada saat itu perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi dia melakukan outsourcing kepada perusahaan-perusahaan di India. Outsourcing itu dalam hal apa? Dalam hal untuk penyediaan tenaga operator gitu gitu loh. Dan semuanya berkat dari teknologi gitu loh. Jadi misalkan kalau di Amerika itu mereka ada customer customer yang menghubungi ke nomor tertentu itu nomor customer service, nanti yang mengangkat itu adalah si operator yang ada di India gitu loh. Ya dia pasti maaf dengan catatan bahwa yang operator ini yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup gitu ya sesuai dengan standar yang ditentukan gitu kan ya. Oke, jadi misalnya juga perusahaan-perusahaan Amerika, misalnya seperti Apple dan juga Nike. Jadi perusahaan-perusahaan di Amerika ini ya hanya berfokus pada dua hal saja. Jadi pra-produksi dan juga pasca produksinya gitu loh. Nah, sedangkan untuk pencarian bahan-bahan produksi, kemudian juga proses produksinya, fabrikasi dan juga perakitan itu dilakukan di luar Amerika.
Jadi kalian tahu misalkan kayak misalnya Apple gitu kan, iPhone itu kan sebenarnya dirakitnya di mana? Dirakitnya di Cina. Karena apa? Karena ya mereka Apple ini berusaha untuk menekan cost, menekan biaya gitu loh. Lalu yang ketiga itu adalah kesepakatan perdagangan antar negara, trade agreement. Jadi dengan adanya kesepakatan perdagangan, jadi ini para pemain bisnis ini diharapkan memperoleh berbagai kemudahan dalam bentuk regulasi, juga jaminan investasi, pengurangan biaya masuk, keringanan pajak, dan juga dukungan infrastruktur. Gitu loh. Ya seperti kita tahu pada saat pada saat Donald Trump masih berkuasa itu ya, jadi kan uh, itu kan cuma mencoba dia kan punya slogan adalah Make America Great Again. Jadi kan America First gitu loh. Jadi dia memberikan proteksi untuk barang-barang yang masuk ke negara dia, ke Amerika gitu kan. Jadi proteksi dalam hal apa? Jadi dia memberikan biaya masuk yang tinggi, pajak yang tinggi gitu loh. Itu kan jadi akhirnya kerasa juga. Kenapa? Karena misalnya iPhone kan dirakitnya di Cina, kemudian dikirim balik ke Amerika gitu kan. Ya akhirnya kena biaya masuk yang tinggi gitu kan. Juga ada beberapa kasus misal seperti kalau nggak salah tuh beberapa tahun yang lalu itu adalah kelapa sawit kita itu kena apa kena kena biaya masuk yang tinggi di negara-negara Eropa, karena ada satu hal misalnya sebenarnya sih ini dia pun perang dagang juga sih sebenarnya intinya gitu loh. Perang dagang ya akhirnya akhirnya pemerintah kita balas gitu. Jadi ada kalau nggak salah seperti ada kasus pada produk anggur dari Prancis yang masuk ke Indonesia itu digunakan biaya masuk yang sangat tinggi gitu loh. Karena kasus tadi seperti tadi itu gitu kan. Nah, kemudian juga yang kedua, kesepakatan perdagangan di dalam regional tertentu, di dalam regional tertentu itu atau antar kawasan menciptakan potensi pasar yang sangat besar. Contohnya misalnya seperti apa? Misalnya seperti kalau kalian tahu misalnya ikon Uni Eropa, akhirnya Inggris keluar gitu kan. Uni Eropa kan mereka punya mata uang tunggal yang diberi nama euro gitu kan. Nah itu kan Inggris itu kan ya karena mereka tuh sangat bangga dengan mata uang mereka yang pound sterling, dan mereka masuk tapi akhirnya mereka keluar lagi gitu. Karena apa? Karena mereka nggak mau mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh kantor pusat Uni Eropa gitu loh. Kita lihat misalnya beberapa contoh-contoh trade agreement, misalnya European Union, Uni Eropa, North American Free Trade Area, kemudian juga ada lagi Asian Economic Community, AEC. Kita lihat contoh-contoh beberapa apa uh, eh, uh, perjanjian perdagangan ya, soal di ruang lingkup ASEAN. Jadi ini free trade in goods. Jadi ini perdagangan bebas untuk barang-barang. Jadi menghilangkan semua tarif, eliminate all tariffs gitu loh. Kemudian juga menghilangkan meniadakan, gitu kalau bahasa Indonesia meniadakan semua tarif-tarif gitu ya. Ya juga aturan-aturan ataupun juga klasifikasi industri yang sifatnya sensitif gitu loh. Kemudian juga yang cukup menarik adalah free flow of skilled labor gitu loh. Jadi ya memanage jadi jadi orang tuh sudah bisa bekerja di mana aja gitu loh. Jadi terutama untuk yang orang-orang ASEAN gitu kan ya. Yang gitu kan. Kemudian juga ya free trade in services, jadi misalnya kita memfasilitasi interaksi di perbatasan gitu ya. Ya tetap ya harus disesuaikan dengan regulasi di masing-masing wilayah negara gitu kan. Beberapa poin yang lain misalnya free flow of investment, kemudian juga free flow of capital gitu. Jadi investasi itu akan mudah masuk ke Indonesia, demikian juga sebaliknya ya,
pengusaha-pengusaha kita juga bisa dengan mudahnya berinvestasi di luar di negara-negara ASEAN lainnya gitu loh. Ada beberapa langkah-langkah going global. Sebenarnya ada 5. Ini saya coba jelaskan yang 3 pertama dulu. Nanti yang 2 lagi, sisanya menyusul di halaman berikutnya gitu loh. Yang pertama itu adalah knowing international business. Ini merupakan suatu keharusan mutlak gitu ya. Ya kita ya kalau misalnya perusahaan itu mau masuk ke pasar global, ya kita harus bisa mengetahui eh, maaf langkah-langkahnya. Jadi ya kita harus bisa ya perusahaan harus mengetahui apa bisnisnya seperti apa ruang lingkupnya gitu loh. Jadi ini sebenarnya merupakan langkah dasar untuk memetakan kapasitas bisnis. Jadi orang-orang yang ditugaskan juga nilai-nilai perusahaan dan potensi bisnis yang akan dikejar itu seperti apa ya kita harus tahu gitu kan. Jadi sebelum melakukan analisa eksternal ya perusahaan tuh jadi perusahaan harus melakukan ekspansi pasar untuk menganalisa kapabilitas diri terlebih dahulu. Lalu kemudian perusahaan harus mengetahui budaya masyarakat setempat. Gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan kita tidak bisa memahami apa yang menjadi budaya masyarakat setempat, ketika terjadinya clash. Jadi akan terjadinya apa misunderstanding. Jadi perusahaan itu tidak bisa melayani pasar yang di negara itu dengan baik gitu loh. Yang gampang misalkan seperti kayak misalnya kalau misalnya ada perusahaan asing yang mau masuk ke Indonesia, terutama dia mau menjual makanan gitu ya. Yang hal sensitif bagi kita tuh adalah makanan ini harus halal gitu kan. Kalau makanan ini tidak halal, ya itu jangan harap bahwa produknya akan bisa terjual dengan baik di Indonesia gitu kan. Apalagi ya seperti itu kan ya hal seperti itu kan sangat sensitif bagi masyarakat kita gitu kan. Jadi yang perlu diingat itu bagi perusahaan itu adalah every company must begin and end by thinking locally. Artinya apa? Jadi artinya selain mengetahui aspek strategis dan teknis ekspansi pasar, perusahaan juga harus benar-benar mengetahui budaya masyarakat setempat. Jadi produk ini bisa memvokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar gitu loh. Ini kan apakah cocok kalau misalkan Budweiser itu perusahaan bir ya dari Amerika yang masuk ke Indonesia menjual bir gitu loh. Apalagi dengan kandungan alkohol tertentu gitu kan. Ya kan? Ya enggak ya akan sangat susah gitu pasti kalaupun misalnya terjual pun juga angkanya itu tidak akan ya angkanya tidak akan tinggi gitu. Pasti hanya bisa melayani pasar-pasar tertentu atau ceruk-ceruk pasar tertentu yang bisa dilayani oleh perusahaan bir ini gitu loh. Lalu yang kedua, identifying and understanding the market. Jadi adanya kewajiban dan juga memahami pasar yang akan dituju dan juga konsumen yang akan dibidik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecocokan produk ataupun layanan yang dimilikinya. Jadi untuk melayani jenis pasar dan konsumen yang baru tersebut gitu loh. Nah, jadi pada karakteristik pasar kita bisa mengidentifikasi tingkat kompetisi dan produksi dengan calon pesaing, demografi penduduk, dan juga tren ekonominya, keterbukaan pasar, infrastruktur, jaringan distribusi yang ada. Jadi kemudian juga mayoritas bahasa yang digunakan, bentuk kesepakatan perdagangan antar negara, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, creating business plan and entry strategy. Jadi di tahap ini, jadi ada sejumlah pertanyaan penting yang akan menjadi panduan bagi perusahaan yang akan melakukan ekspansi global. Jadi pertanyaan seperti misalnya bisnis model apa yang akan diadopsi untuk masuk ke pasar internasional, gitu. Kemudian juga entry strategi apa yang akan dilakukan, gitu. Bagaimana produk harus bisa comply pada regulasi di negara tujuan. Seperti kita misalnya kalau kita masuk ke pasar Cina,
apakah pasar kan berbeda kalau misalkan kita masuk ke pasar di negara-negara Eropa gitu loh. Mana yang lebih longgar aturannya? Pasti ya kalau kita bisa masuk ke pasar Eropa dibandingkan misalkan kita masuk ke pasar China gitu kan. Makanya tuh ada sebenarnya ada ada apa namanya? Ada mata kuliah khusus yang membahas bagaimana kita bisa berbisnis di Cina gitu loh. Kemudian juga apakah perusahaannya harus menciptakan layanan konsumen pasar di luar negeri gitu kan? Nah, bagaimana menciptakan teknik pemasaran dan juga penjualan yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal? Ini yang perlu diperhatikan supaya apa? Supaya tidak terjadi misunderstanding seperti apa ya. Jadi hanya dia misunderstanding akhirnya produk ditolak oleh pasar, ditolak oleh konsumen gitu kan ya. Misalnya apa? Misalkan kalau misalnya isu ya, let's say katakan masalah isu apa namanya penebangan liar, apakah merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat di negara-negara Eropa atau mungkin apakah isu-isu misalnya seperti apa namanya tenaga kerja yang ada di bawah umur juga merupakan hal yang sifatnya sensitif bagi konsumen di sana gitu kan. Oke, oke, yang keempat. Yang keempat, finding and evaluating the people. Jadi salah satu kemampuan perusahaan perempuan yang harus dimiliki oleh perusahaan itu adalah mencari talenta global yang dibutuhkan oleh perusahaan. Keterampilan dasar yang harus dimiliki adalah great sales skills. Jadi harus punya kemampuan sales yang baik, yang mumpuni, kemudian juga apa namanya ketertarikan terhadap pasar global, kemampuan bahasa gitu kan ya, kesadaran lintas budaya, keterampilan berkomunikasi dan lain-lain yang mungkin kalau misalkan kita menjual produk ke negara-negara Asia, terutama misalnya kayak ke Malaysia atau mungkin ke Brunei, mungkin ya kurang lebih mirip-mirip gitu ya dengan apa karena masih sama-sama rumpun Melayu gitu kan. Mungkin kalau ke Filipina ya masih agak-agak mirip walaupun mungkin kita masih ada masalah bahasa apalagi di Filipina kan maaf kita kan bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog gitu. Mungkin budayanya juga mungkin agak sedikit berbeda gitu kan. Walaupun sebenarnya masih dalam rumpun wilayah negara ASEAN gitu kan. Nah, jadi ya kita harus bisa berkomunikasi gitu loh. Gitu kan kemampuan bahasa juga penting gitu kan. Apalagi misalkan kalau kita mau masuk ke pasar apa kayak misalnya di pasar di China atau di pasar di Hong Kong gitu kan. Dan pastinya harus punya kemampuan bahasa yang akan sangat baik dan juga apa namanya keterampilan berkomunikasi yang mumpuni gitu loh. Nah, kemudian juga ada 3 jenis talenta yang harus dicari, yaitu dari internal perusahaan, di internal tim, dari luar, jadi outside resource team, dan juga talenta dari lokal. Jadi jadi talenta ini harus diperhatikan. Jadi ya talenta dari internal perusahaan kita, yang dari kantor pusat, gitu kan ya, ataupun juga misalnya talenta dari kantor pusatnya regional, misalnya apa kayak Indofood kan kantor pusatnya di Indonesia di Jakarta, bisa dia mencari talenta supaya bisa menempatkan orang untuk masuk di wilayah Afrika di pasar di sana karena kan kita juga punya Pak di Indofood juga punya pasar di Afrika ya kan. Jadi ya dia harus ya harus bisa melakukan apa ya terus bisa mencari talenta yang mumpuni apa dari wilayah dari lokal kita. Kemudian juga apa yang kedua itu adalah dari luar, misalnya ya luar itu ya dari outside resource team ya. Jadi dari wilayah regional yang baru itu dari kantor yang di lokalnya gitu loh. Dan juga ya juga talenta
lokal talenta dari masyarakat, dari kawan-kawan karyawan dari negara di mana tempat kita berusaha gitu. Jadi ya dari tiga ini yang perlu diperhatikan gitu loh. Oke, seperti misalnya kan kalau kayak Indofood sukses makmur itu, jadi sekarang ini produknya sudah ada di 5 benua. Jadi sudah ada di 80 negara. Jadi Indomie itu sudah tersedia di rak-rak supermarket dan toko-toko di pasar-pasar global gitu loh. Dan contoh misalnya yang menarik itu dari misalnya kalau Indomie itu di Nigeria. Ini saya coba ambil dari bukunya Mas Yuswo ini ya. Jadi kalau saya kutip di sini, kalau di Nigeria itu Indomie itu sudah menjadi makanan pokok gitu loh. Indomie itu dianggap sebagai makanan pokok. Bahkan juga ada cerita nyata yang menarik. Jadi seorang warga negara Nigeria itu waktu pada saat itu datang ke Jakarta gitu loh kan. Entah tuh, saya nggak di sini nggak emang tidak dijelaskan apakah untuk urusan bisnis atau mungkin urusan atau untuk liburan. Dan dia ini kaget, terkejut ketika dia ngelihat Indomie ada di rak-rak supermarket di Jakarta ini gitu loh. Terus kemudian dia ngomong sama temannya itu orang Indonesia. Loh kok Indomie ada di sini, bukannya ini buatan buatan Nigeria gitu loh. Jadi sampai sampai sebegitunya, jadi Indomie itu sudah dianggap sebagai makanan pokok di Nigeria gitu. Nah itu kan, jadi ini cerita yang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya ada apa namanya, ada mata kuliah khusus yang membahas mengenai pemasaran internasional atau international marketing itu dibahas gitu mengenai bagaimana bagaimana cara kita berdagang ke luar negeri gitu, ada aturan-aturan apa yang perlu diperhatikan, kemudian juga bagaimana kondisi pasar di masing-masing benua, bahkan juga di even misalnya walaupun sama-sama di negara ASEAN, kalau kita perusahaan mau melayani wilayah wilayah negara-negara Muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei, itu pasti akan berbeda dengan kalau perusahaan akan mencoba melayani market yang ada di Vietnam atau mungkin juga yang ada di Filipina, even Singapura gitu loh. Oke, lalu yang kelima adalah think local and act local. Jadi intinya sebenarnya, kalaupun misalkan kita hidup di tengah dunia yang saling terkoneksi, berarti bukan berarti kita menjadi global citizens. Jadi sebenarnya semakin kita global, ya berarti semakin kita itu bersifat nasional gitu, bersifat ya justru malah perusahaan itu harus semakin memperhatikan lokal kontennya gitu loh. Ya, jadi di prinsip kelima ini, jadi setiap perusahaan itu harus berpikir dan juga bertindak lokal sesuai dengan kondisi di host countries-nya. So, jadi sesuai dengan kondisi di negara yang dituju gitu loh. Strategi melokal ini ya merupakan point of differentiation yang ampuh bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Contohnya gini, misalkan kayak KFC di negara kita kan itu pasti kan daging ayamnya berikut dengan nasi gitu kan ya. Daging ayam, nasi, kemudian juga dengan misalnya minuman soda. Tapi kalau kita lihat di negara asalnya di Amerika, apakah ada seperti itu gitu loh? Apakah ada paket nasi gitu kan? Kemudian juga misalkan seperti kayak di balik lagi di KFC itu ada menu itu kalau nggak salah menu cemilan lah ya, kalau saya sebut menu cemilan itu apa namanya, pukis gitu loh, pukis ya, baik itu pukis coklat atau pukis keju gitu loh. Kalau kita lihat lagi balik ke negara asalnya itu di Amerika, apakah ada menu pukis seperti itu gitu loh. Kemudian juga misalkan seperti di McD. McD itu dia punya
punya pemikiran bahwa McDonald's cannot be a great global brand without being a great local brand. Jadi McDonald's itu dia bisa menjadi apa perusahaan global yang besar karena dia berpikir lokal gitu loh. Sama atau mungkin kalau pernah waktu itu maaf di McDonald itu dia membuat menu itu namanya Mac rendang gitu. Kalau kalian pernah dengar ya itu udah lama banget sih gitu loh. Dia mempunyai menu yang disebut dengan Mac rendang gitu kan. Oke, kita lihat untuk model bisnis yang supaya perusahaan itu bisa going global gitu loh. Oke, sebentar saya izin minum dulu. Oke, model bisnis going global. Jadi ada 5. Yang pertama adalah branch. Jadi ini strategi yang paling banyak yang digunakan oleh perusahaan. Jadi membuka cabang sendiri. Jadi yang paling mudah, strategi yang mudah sih dan juga paling banyak dilakukan oleh perusahaan. Tapi juga ini sekaligus yang paling sulit karena membutuhkan persiapan yang matang gitu loh. Jadi berbagai persiapan dan perencanaan ini itu antara mencari dan mempekerjakan karyawan internal untuk ditempatkan di cabang baru, mengikuti dan memenuhi prosedur dan regulasi di host country, mempekerjakan orang lokal dan juga lain-lainnya. Sorry. Kalau misalkan kalau kalian pernah lihat itu dulu itu adalah apa brand otomotif Wuling yang dari Cina. Kan dia Wuling itu dia membuka cabangnya sendiri di sini kan jadi mulai dari bahkan even dia membuka pabrik di Kerawang gitu kan. Buka pabrik di Kerawang, dia buka after sales service-nya even setelah service di setiap kota-kota besar gitu kan. Walaupun dia belum jualan tapi dia mencoba untuk menancapkan kuku-kukunya terlebih dahulu jadi membuat infrastruktur terlebih dahulu. Saya sebut infrastruktur jadi baik untuk salesnya bahkan juga untuk after sales service-nya. Jadi pada saat produk ini dijual, jadi semuanya sudah siap gitu nih. Infrastruktur sudah siap dan itu cukup dan itu terbuktikan sekarang. Kalau kalian lihat kan Wuling cukup banyak ada di berseliweran di jalan-jalan besar di kota-kota Jakarta bahkan juga di kota-kota lainnya gitu loh. Lalu yang kedua, acquisition ini cara yang potong kompas. Jadi potong kompas perusahaan global untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Model ini memungkinkan perusahaan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari pasar lokal. Jadi ini mesti bisa dibilang ya ini cara yang cepatnya gitu loh. Jadi dia mengakuisisi perusahaan lokal gitu kan ya. Lalu yang ketiga ini adalah alliance, partnership, and joint venture. Jadi cara ini juga patut dilakukan oleh di negara-negara yang aturan perdagangannya cukup ketat bagi perusahaan asing yang akan beroperasi. Jadi dia melakukan joint venture, partnership gitu loh. Jadi melakukan aliansi. Ini juga yang dilakukan kalau misalkan kita mau mencoba untuk berbisnis di negara Cina. Karena kan di Cina itu kan seperti kita tahu kan dia negaranya itu kan single party ya. Jadi hanya ada satu partai komunis itu hanya ada satu partai politik itu partai komunis Cina kan. Dan ini juga partai ini juga sebenarnya yang yang menguasai perekonomian juga. Jadi kalau misalkan kita mau kita mau buka buka bisnis di Cina ya berarti kita harus mencoba mengajak partner lokal untuk joint venture gitu loh. Lalu yang keempat franchise. Jadi ini model waralaba ini memberikan keuntungan pertumbuhan jumlah cabang yang berjalan cepat dengan risiko yang kecil. Misalnya seperti contohnya kayak McD dan Hyatt yang sukses menggunakan model ini. Jadi modelnya model ekuitas mereknya aja gitu loh. Ekuitas merek yang kuat dan juga sistem waralaba yang sebenarnya yang apik dan solid. Jadi ya semuanya sudah rapi, sudah solid gitu loh. Jadi sudah semuanya sudah settle gitu loh.
sudah teratur gitu kan. Lalu yang ketiga, lokal distributor. Jadi perusahaan yang akan melebarkan sayap ke luar negeri ini juga bisa bekerja sama dengan distributor lokal. Jadi misalnya kayak perusahaan apa barang-barang elektronik gitu kan yang misalnya yang dari misalnya seperti apa mesin fotokopi kayak misalnya kayak Xerox dia menunjuk adanya lokal distributor atau mungkin sole distributor. Jadi dia menunjukkan satu agen tunggal ya. Kemudian dari agen tunggal itu dia akan mencoba yang akan memasarkannya ke agen-agen yang lain atau mungkin ke reseller atau mungkin kepada perusahaan IT yang lainnya gitu kan ya. Jadi ini banyak perusahaan global yang juga menerapkan strategi ini supaya bisa cepat masuk dan melakukan penetrasi pasar lokal. Lalu yang keenam licensing. Licensing ini keuntungannya itu ya caranya dapat mempercepat akses masuk ke pasar lokal. Tapi ya setiap perusahaan yang mau coba menggunakan metode ini ya harus hati-hati karena adanya perbedaan hukum, ya perbedaan hak atas kekayaan intelektual. Ya jadi ini jangan sampai nanti akhirnya karena apa merasa apa namanya hakinya atau hak lisensinya itu sudah apa namanya copyright itu diambil ya akhirnya ya kita merasa rugi gitu loh. Betul-betul kita sebagai pihak yang dirugikan gitu kan. Oke, kemudian juga own facility and plan. Jadi membangun pabrik fasilitas sendiri di negara tujuan. Ini memiliki keunggulan karena bisa sepenuhnya dikontrol oleh kantor pusat. Tadi seperti saya jelaskan tadi, yang Wuling tadi kan, ya kan. Jadi dia bangun bangun pabriknya, kemudian juga dia bangun semua fasilitas-fasilitasnya itu sendiri, mulai dari fasilitas penjualan sampai kepada fasilitas after sales service-nya itu juga dia dia buka semuanya sebelum dia bisa menjual produknya gitu loh. Ya emang ada kelemahannya, jadi ini investasinya itu besar gitu kan. Tapi emang justru kalau investasi besar itu dia bisa menyerap tenaga kerja gitu kan, menyerap tenaga kerja untuk ya supaya dia bisa kerja di apa ya, dan juga ini jangka panjang, jadi nggak hanya sekedar setahun 2 tahun kemudian dia kabur, tapi kan dia jangka panjang gitu, nggak mungkin dia invest pabrik di Indonesia yang mengeluarkan biaya apa ratusan juta dolar gitu kan, akhirnya dia hanya cuma 4 tahun 5 tahun atau mungkin jangka pendek gitu kan, jadi dia akan sangat rugi karena apa, karena oh ya kenapa misalnya kita belum bisa belum balik modal ya kan, atau bahkan belum profit sama sekali dia udah keburu kabur gitu. Oke, ini penjelasan mengenai tadi ya yang ada kaitannya dengan apa namanya pasar internasional gitu loh. Oke, kita balik lagi kepada kita balik lagi ke ini tadi ya teman-teman. Oke, balik lagi kepada slide ini, ke slide yang utama kita sebentar, just a moment. Sebentar. Oke, oke, next. Strategi supaya kita bisa masuk pasar. Jadi market entry strategi atau strategi masuk ke pasar merupakan rencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa masuk ke pasar yang baru, kepada masuk ke new market gitu loh. Jadi inti dari strategi ini memasuki pasar ini adalah penentuan waktu memasuki pasar yang dituju. Jadi ada 4 strategi untuk supaya kita bisa masuk ke pasar yang baru ini. Yang pertama adalah first in strategy. Jadi strategi di mana perusahaan itu berusaha menjadi pioneer dengan jalan masuk masuk ke pasar pertama kali sebelum ada perusahaan lain yang melakukannya. Jadi tujuan dari first in strategy ini adalah untuk meraih keunggulan dan memimpin dalam persaingannya sehingga para pesaing itu sulit untuk menyamainya. Contohnya apa? Misalnya kalau kalian tahu pasti yang namanya aqua ya, air minum dalam kemasan, baik dalam botol, dalam botol setengah apa, botol 500 mili, 600 mili atau botol 300 mili, atau dalam kemasan cup ya 150 mili, dan juga galon
galon aqua. Di awal-awalnya itu Pak Tirto itu sebagai pendirinya itu dia benar-benar kerja keras untuk bisa mengedukasi pasar bahwa masyarakat itu sebenarnya butuh air bersih, maksudnya butuh dalam air mineral ini supaya apa, ya supaya mereka nggak perlu lagi harus masak air di rumah gitu kan. Dulu kan teknologi zaman dulu kan ya kita kalau mau air matang itu kan ya kita masak air itu kan diceret kan gitu. kita kita tuang isi apa namanya ceret, kita panaskan. Kalau sudah panas ya berarti ini kan air ini sudah, ya kita anggap air ini layak untuk diminum gitu kan. Tapi pada saat itu Pak Tirta tuh berusaha untuk mengedukasi pasar bahwa ya air mineral ini baik, air mineral ini ya memang ini yang kamu ya pastinya kita akan butuh. Tapi pada saat itu ya dia sangat benar-benar sangat harus kerja keras untuk bisa mengedukasi pasar. Tetapi yang kita lihat hasilnya saat ini gitu kan, ya Aqua ini sudah menjadi merek generik. Generik dalam artian ya kalau kita mintanya Aqua, kita misalnya datang orang, Bu mau beli Aqua, atau mungkin Bu saya beli Aqua, tapi mungkin yang dikasih mungkin merek brand yang lain, misalnya bisa jadi mungkin Fit, bisa jadi mungkin ya merek-merek lokal, misalnya kalau ada di wilayah luar Jakarta, luar Jabodetabek gitu ya, kalau minta Aqua mungkin dikasihnya brand yang lain gitu loh. Ya, gitu kan. Oke, itu berarti first in strategy. Kemudian yang kedua itu ada sorry. Kita lihat keunggulannya ya kesempatan untuk menjadi pemimpin pasar, market leader pasti. Kemudian memperoleh pangsa pasar yang cukup besar. Kalau market leader ya pasti dia memiliki pangsa pasar yang besar gitu kan. Ya harganya relatif lebih murah dibandingkan pesaing yang masuk setelahnya. Yang bisa jadi karena apa? Karena dia sudah masuk terlebih dahulu, dia sudah mengedukasi pasar, pasar sudah terbiasa dengan brand awal ini, ya kan? Dan juga dia sudah terbentuk infrastruktur untuk mendistribusikan produknya, jadi pasti akan jatuhnya ya jauh lebih murah, ternyata lebih murah lah, atau mungkin nggak beda jauh dengan pesaing gitu loh. Risiko bagi first in strategy, jadi pasti membutuhkan investasi yang besar, yes, membutuhkan investasi yang besar, perlu melakukan edukasi pasar gitu kan. Risiko kegagalan juga besar di sini gitu loh. Dan juga biaya riset yang cukup besar. Jadi bagaimana supaya caranya yang misalnya begitu pada saat itu Pak Tirta bisa mengeduket masyarakat untuk mengubah untuk mengkonsumsi air mineral instead of air ceret yang dipanasin, air dalam ceret yang dipanasin supaya bisa kita minum nantinya gitu kan ya. Oke. Yang kedua, early entry strategy. Jadi strategi yang digunakan dengan cara memasuki pasar dengan segera setelah pelopor atau pioneer pasar memulainya. Tujuannya itu ya untuk mencegah agar pioneer itu menciptakan posisi yang kuat dalam pasar gitu loh. Kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya motor Kimco. Motor Kimco itu motor dari Taiwan. Pada saat itu Kimco itu bekerja sama dengan grup Lipo. Jadi dia buka pabrik itu di Cikarang. Jadi Kimco ini merupakan pionir untuk motor matic gitu ya. Jadi sebenarnya yang mengeduket pasar untuk menggunakan motor matic gitu ya, maksudnya tinggal gas rem doang gitu kan. Saya itu pernah, jadi di awal tahun 2000 itu saya pernah diperkenalkan oleh salesnya gitu ya. Jadi ya tinggal gas cep rem gitu. Ternyata memang mungkin ini masih hal sifatnya yang baru bagi pasar di Indonesia gitu kan, apalagi karena itu kan masyarakat tuh masih terbiasa dengan motor bebek gitu kan ya, motor yang masih menggunakan menyebutnya kopling ya, karena saya jarang saya nggak pernah menggunakan kendaraan roda dua gitu kecuali sepeda aja gitu kan. Nah pada saat itu kan Kimco yang mengeduket pasar mengenai motor matic gitu ya.
Jadi sebenarnya lo orang tinggal gas, rem udah selesai gitu kan. Tapi siapa yang menikmati gitu loh. Kemudian yang mengikuti si Kimco ini siapa? Ya ada Yamaha dan Honda gitu. Sebenarnya yang dua brand ini yang menikmati yang menikmati hasilnya gitu loh. Yang mengeduket adalah pertama adalah Kimco, motor Kimco ya kan, yang dari Taiwan tapi sekarang udah nggak ada kan, udah sudah pabriknya udah tutup udah lama. Tapi yang menikmati hasil itu adalah ya si tadi ini apa sih si apa sih Yamaha, Honda dan juga Suzuki gitu kan, gitu. Jadi syarat keberhasilan early entry strategy ya diperlu strategi pemasaran yang superior, dibutuhkan sumber daya yang besar tadi kan. Ya, ya untungnya yang mengikuti Kimco tadi adalah Yamaha dan juga apa Honda yang memiliki sumber daya financial backup yang sangat yang kuat, ya nggak ada masalah gitu kan ya. Dan juga pasti yang memiliki komitmen yang kuat untuk menantang market leader gitu loh. Kemudian juga laggard market entry strategy. Jadi strategi pasar ini ya dalam tahap pertumbuhan akhir atau dalam tahap kedewasaan dalam daur hidup produk. Jadi dalam dalam daur hidup produknya ini dia sudah mencapai tahap kedewasaan, tahap mature gitu loh. Nah, tujuan dari laggard market entry strategy ini adalah melayani kebutuhan pasar yang lebih baik dibandingkan yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu loh. Gitu. Nah, kita lihat di sini model-model strategi laggard market entry strategy ini dia itu ada beberapa modelnya. Selama model imitator, jadi masuk pasar dengan cara menjual produk imitasi atau produk tiruan. Tapi ini ya nggak disaranin sih sebenarnya gitu kan. Lalu yang kedua, ya imitator ini tujuannya untuk menjangkau bagian dari pasar yang tidak memiliki kesetiaan atau loyalitas terhadap merek tertentu, ya kan? Oke. Lalu yang kedua, initiator masuk pasar dengan strategi pemasaran yang non konvensional melalui kondisi status quo dan setelah mengembangkan berbagai pemikiran inovatif lalu masuk pasar dengan produk yang baru. Contohnya apa? Misalkan kalau tadi kita balik lagi kepada air minum dalam kemasan itu kan sekarang ada banyak inovasi-inovasinya kan. Mungkin sekarang sudah masuk pada tahap mature gitu kan. Ya, kemudian muncullah yang namanya beberapa air mineral dengan pH-nya pH tinggi, misalnya pH 7 atau pH 8, pH 9 gitu ya. Saya lupa. Jadi kan ada beberapa tuh air minum tuh yang ditambahkan dengan apa namanya ya ditambahkan dengan edit value yang misalnya dengan pH yang lebih tinggi gitu loh, ya kan. Nah, oke, kemudian kita lihat sini adalah strategi komitmen pasar. Strategi komitmen pasar dulu adalah upaya keterlibatan perusahaan dalam mencari atau menargetkan segmen pasar yang memberikan feedback yang positif gitu loh. Jadi setelah adanya feedback yang positif dari konsumen, jadi ini ya perusahaan itu harus mempunyai komitmen gitu loh. Jadi komitmen itu perusahaan itu harus membuat komitmen yang berbeda-beda untuk setiap kelompok, atau kalau dia melayani segmen yang berbeda ya dia harus memiliki komitmen yang berbeda gitu loh. Jadi komitmennya bisa berupa kontribusi dari faktor sumber daya keuangan atau juga dari manajerial perusahaan gitu loh. Oke, sekarang kita lihat. Jadi komitmen pasar itu ada tiga. Strategi komitmen pasar ada tiga. Yang strong commitment strategy, jadi kuat komitmennya. Kemudian average komitmen strategi, jadi ini komitmennya itu ya rata-rata. Lalu yang ketiga light commitment strategi, jadi strategi komitmennya itu ya sifatnya rendah gitu loh. Oke, kita lihat
Strategi yang dilaksanakan oleh perusahaan ini, jadi strong commitment strategy ini strategi yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan menitik beratkan atau berfokus pada perencanaan operasinya dalam pasar secara optimal melalui misalnya apa? Pencapaian skala ekonomi dalam hal promosi, distribusi, manufacture, dan juga sebagainya. Strategi ini berusaha untuk mengatasi tantangan secara agresif dengan melaksanakan strategi yang berbeda dalam hal produk, harga, promosi, dan distribusinya. Jadi ya fokusnya itu pada marketing mix gitu loh. Jadi mulai dari apa? Tadi mulai dari produk, price, promotion, place gitu kan ya. Kemudian tujuan dari strong commitment strategy ini adalah untuk mempertahankan posisi dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, dia memiliki semakin disebut dengan strong commitment strategy gitu loh. Syarat keberhasilan strong commitment strategy ini adalah perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan tuh harus mampu beroperasi secara optimal dengan merealisasikan skala ekonomis dalam hal promosi, distribusi, manufacture, dan semuanya gitu. Dan juga ya perusahaan itu tidak cepat puas dengan kondisi atau posisi yang sudah dicapai. Jadi kenapa? Karena kan pasar ini kan berubah dengan cepat. Pasar ini kan apalagi dengan kondisi seperti sekarang pandemi, ya kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen, perilaku konsumen itu semuanya kan berubah dengan cepat gitu loh. Lalu yang ketiga itu memiliki sumber daya yang memadai, sumber daya finansial, jadi ada strong financial backup, ada sumber daya manusianya yang untuk memanage operasi perusahaan ini, kan dia harus memiliki sumber daya di situ gitu loh. Dan juga salah ya sumber daya lainnya, misalnya untuk apa sumber daya bahan-bahan bakunya, bahan-bahan mentahnya gitu kan, semuanya itu harus bisa di-manage dengan baik gitu loh. Dan juga adanya keinginan dan juga kemampuan untuk mengambil risiko gitu loh. Tapi ini semua itu bukan berarti hantam promo aja gitu masuk ke pasar jebret gitu, tapi oke atau mungkin main promosi-promosi mengeluarkan uang ya tanpa dikontrol juga nggak seperti itu juga, tapi adanya keinginan dan juga kemampuan untuk bisa mengambil risiko. Jadi ini sifatnya ya calculated risk gitu loh. Lalu strategi komitmen yang kedua itu adalah average commitment strategy. Jadi sifatnya moderat. Jadi ini strategi ini digunakan oleh perusahaan ketika di posisi yang stabil di pasar ya. Oh ya, pokoknya udah stabil, udah jadi market leader gitu loh. Ya kan? Ya ya maksudnya pasar sudah hampir dikuasai gitu kan ya. Jadi strategi ini ada penyebabnya gitu. Pertama ya perusahaan kekurangan sumber daya untuk merealisasikan strategi komitmen yang pasaran kuat. Lalu yang kedua ada yang perbedaan dengan orientasi nilai dari manajemen puncak. Jadi manajemen puncak itu memiliki pemikiran yang berbeda gitu loh. Kemudian juga adanya market share atau pasar-pasaran mungkin bukan merupakan target utama khususnya. Jadi mungkin ini bukan target utamanya company bukan. Ya jadi ya biasa aja, jadi ya moderat aja jadi gitu loh. Nah, yang menjadi syarat keberhasilan average commitment strategy ini adalah ya perusahaan harus mampu menjaga kepuasan konsumen dengan menyediakan apa yang konsumen butuhkan. Jadi ya mereka tuh nggak mudah beralih ke pesaing gitu loh. Jadi, walaupun soal average tetap ya konsumen ini ya harus tetap kita jaga gitu jangan sampai dia switch ke produk kompetitor gitu loh. Ya hasilnya diharapkan dari strategi ini adalah ya profitabilitas yang memadai dan juga penerimaan pasar secara penuh gitu loh. Oke, lalu yang ketiga, life commitment strategy. Jadi strategi komitmen tadi kan itu strategi yang digunakan oleh perusahaan yang memiliki komitmen kecil terhadap pasar. Jadi komitmen terhadap pasar ini ya biasa-biasa lebih kecil kan. Lebih rendah dibandingkan tadi yang average gitu. Ini perusahaan ini ya beroperasi secara pasif, jadi tidak melakukan gebrakan-gebrakan baru di market gitu loh.
Jadi perusahaan akan tetap beroperasi selama dia menghasilkan profit gitu kan. Perusahaan yang perubahan yang dilakukannya tidak signifikan gitu loh. Jadi ya biasa aja, jadi itu tidak ada suatu hal yang sifatnya berubah secara signifikan. Jadi ya, nah sekedar apa? Sekedar day to day operation biasa gitu loh. Nah, strategi ini dipilih karena apa? Pasti ada sebabnya kan. Karena pertama itu adalah pasar stagnan, potensi pasar itu terbatas. Pasar itu banyak diisi oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian ya apa namanya menghindari antitrust, jadi hilang kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Jadi syarat keberhasilan dari strategi ini adalah perusahaan perlu mempertahankan pertumbuhan. Ya dipertahankan aja pertumbuhannya, pertumbuhan growth-nya, market growth-nya dipertahankan. Labanya, profitnya dipertahankan gitu loh. Oke, tuh. Nah, teman-teman kalau sampai di sini ada yang apa ada yang mau ditanyakan, monggo ya silahkan. Jadi saya bisa dihubungi lewat apa? Lewat Japri atau mungkin juga di WhatsApp grup ya silahkan gitu loh. Oke, untuk yang berikutnya kita akan ngebahas itu mengenai apa namanya? Sorry, sorry, sorry. Bukan ini, sorry, sorry. Market dilution strategy. Ini saya coba menjelaskannya secara sekilas aja ya. Jadi nanti coba kalian bisa baca sendiri. Jadi ini market dilution strategi ini digunakan pada saat perusahaan memandang bahwa manfaat secara keseluruhan yang diperolehnya dari pasar tertentu ini jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh dari pasar lainnya. Makanya diterapkanlah market dilution strategy. Jadi strategi kepentingan pasar ada 4. The marketing strategy, pruning of marginal market strategy, key market strategy, dan juga harvesting strategy gitu loh. Gitu. Nanti kalian coba bisa bisa baca-baca lah sendiri kan, kalian bisa coba apa review sendiri. Dari saya sih ini semuanya sudah lengkap, sudah selesai ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan itu untuk kita akan ngebahas itu mengenai marketing mix gitu. Jadi bauran pemasaran. Nah, jadi sebenarnya kalau sedikit saya coba cerita mengenai bauran pemasaran. Kalau bauran pemasaran itu sebenarnya kan unsurnya ada 4: produk, price, promotion, place ya. Kalau saya pernah jelaskan ini kan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya service atau jasa itu kan sebenarnya 4P tadi ditambah dengan 3P. 3P yang lain itu adalah kita bicara mengenai physical evidence. Jadi bukti bukti fisik bahwa perusahaan ini eksis, perusahaan itu nyata ada gitu loh. Ya kan misalnya kan kalau perusahaan jasanya adalah apa? Misalnya kayak perbankan gitu kan. Kalian bisa melihat gedungnya. Oh, ini loh gedung apa? Misal seperti kayak BCA, oh ini loh kantor cabang BCA. Oh, ini loh misalnya apa mesin ATM BCA-nya gitu kan. Oh, ini loh gedung BCA, kemudian interiornya, tellernya, semua itu adalah merupakan physical evidence. Lalu yang kedua, selain dari physical evidence juga ada people-nya. People itu berarti orangnya, orang yang melayani kalian. Misalkan kayak seperti restoran. Restoran itu dia menjual apa? Misalnya itu menjual daging, misalnya apa? Daging ayam lah, misalnya ayam goreng lah, misalnya atau ayam geprek atau ayam lepas. Pasti kan ada orangnya yang terlibat di situ kan. Kita ada orang yang melayani kalian, baik itu yang sebagai apa chefnya, sebagai tukang masaknya, atau mungkin sebagai servernya, atau pelayannya gitu kan. Ya tadi udah ya, tadi untuk apa physical evidence, kemudian people, dan juga prosesnya, pasti ada prosesnya kan. Ya proses ini kita bicara ya mengenai kalau perusahaan jasa itu kan jasa atau service itu kan dia pasti ada prosesnya. Ya misalkan tadi apa kalau kalian tadi apa mesen mesen daging atau mesen daging ayam atau ayam lepas itu kan nih pasti ada prosesnya kan.
proses pemesanannya gitu kan, kemudian proses pemasakannya, proses penyajiannya gitu kan. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi ada jadi ada 7P untuk apa service company gitu loh. Gitu. Oke, nah kita akan bahas lagi tuh lebih detail itu minggu depan. Jadi itu jadi kalau sekedar pengantar dari saya saja gitu ya. Oke, kalau ada sekali lagi kalau yang ditanyakan, saya bisa dihubungi di grup WhatsApp atau di Japri silahkan, dan juga buat teman-teman yang yang belum mengumpulkan tugas silahkan kumpulkan tugasnya. Eh, Kalau dari saya sih itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya mengucapkan terima kasih banyak semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap perhatikan juga untuk protokol kesehatannya, dan jangan lupa ya untuk 5M ya. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian juga membatasi mobilitas gitu ya, membatasi mobilitas kalian, dan juga ya pastinya yang menjauhi kerumunan gitu ya, 5M ini. Baik, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, semoga kita dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita tetap sehat ya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.